SMP An-Nur Bululawang Malang merupakan sekolah berbasis pondok pesantren yang bertempat di Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadha Bululawang Malang. SMP ini didirikan pada tanggal 17 Juli 1992 oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar. Dengan luas bangunan kurang lebih 9.000 meter persegi dan luas tanah kurang lebih 20.000 meter persegi, SMP ini memiliki banyak sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran. SMP yang beralamatkan di Jalan Raya Bululawang RT 10 RW 6 ini memiliki lebih dari 3.000 siswa yang berasal dari seluruh penjuru Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Kholis, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP An-Nur Bululawang Malang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 2 kategori 1 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini Kamis tanggal 30 November tahun 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar dengan subtema sholat jenazah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik? Baik. Selamat bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan kalian senantiasa sehat, senantiasa semangat mengikuti pembelajaran, sehingga kalian memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, sebelumnya kita buka dulu dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Monggo silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana waftah qulubana Tuhan arifin An-Nabla. Terima kasih ketua kelas, bisa kembali ke tempat. Baik anak-anak, saya akan melakukan presensi dulu untuk mengetahui siapa di antara kalian yang tidak hadir kali ini. Yang saya panggil namanya angkat tangan, nggih, dan bilang hadir. Ahmad Raffi Saputra. Mohon maaf Raffi, coba maju ke depan dulu. Nah, ke depan sini. Berdiri Raffi. Kok seragamnya beda? Kenapa nggak pakai seragam? Hilang? Oh, kok bisa hilang? Lupa menaruhnya. Oh, iya wes. Jadi nanti untuk pertemuan kali ini tidak apa-apa nggak pakai seragam, tapi pertemuan yang akan datang usahakan sudah punya seragam. Ya, yes, tidak apa-apa. Monggo silakan kembali duduk. Ahmad Fadila Setiawati. Ahza Hamid Wahyudi. Alfala Alung. Arya Dasa Purwa. Fabian Eka Saputra. Valdan Okta. Jafir Kurniawan. Izzuddin Ali.
Rafli Maulana Fawaid. Rafli mana Rafli? Rafli. Muhammad Muhtadin. Zainu Izin. Aisyah Ashar Ramadhani. Dafa Akbari Salam. Zivantio Renaldi Tamim. Alhamdulillah berarti hadir semuanya nggih hari ini. Alhamdulillah. Oke, anak-anakku semuanya, agar lebih semangat lagi, kita yel-yel dulu ya. SMP Anur bisa. SMP Anur bisa. 8 kali 3 luar biasa. 8 kali 3 luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baiklah anak-anakku, sebelum materi kali ini saya sampaikan, saya ingin tanya pada kalian terkait materi yang kemarin. Pertemuan minggu yang lalu, masih ingat apa tidak? Coba sih saya tanya, minggu yang lalu kita membahas apa? Sholat gerhana. Sholat gerhana. Bagaimana hukum melaksanakan sholat gerhana? Artinya sunnah muakkad apa? Sangat dianjurkan. Sholat gerhana itu ada 2. Yang pertama gerhana apa? Gerhana bulan dan gerhana matahari. Istilah dalam bahasa Arabnya sholat gerhana bulan itu apa? Sholat khusuf. Kalau sholat gerhana matahari? Sholat khusuf. Alhamdulillah kalian masih ingat, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian, alhamdulillah. Baiklah anak-anakku semuanya, pembelajaran kita kali ini adalah kita akan membahas, mempelajari tentang sholat jenazah. Untuk lebih selengkapnya, saya akan bukakan tayangan slide di LCD. Oke. Baik anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari bab 4, yaitu ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah serta peduli terhadap sesama melalui sholat istisqa, gerhana, dan jenazah. Untuk subtema kali ini kita akan mempelajari tentang sholat jenazah. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian peserta didik memahami apa sih sholat jenazah. Kalian juga mengerti hukum melaksanakan sholat jenazah. Dan yang paling penting adalah kalian semuanya tahu tata cara melaksanakan sholat jenazah. Nah, ini hubungannya ada dengan orang lain, artinya salah satu hubungan sosial. Bagaimana kita peduli terhadap sesama. Ketika tetangga kesedihan, mengalami kesusahan karena ada sanak keluarganya yang meninggal, maka salah satu bentuk peduli kita membantu mereka dengan cara apa? Yang prosesi jenazah ini, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, mensolati, dan juga ikut mengukur. Ini salah satu bentuk peduli kita terhadap sesama manusia. Inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Bisa dipahami anak-anakku semuanya? Bisa. SMP Anur bisa. 8 kali 3 luar biasa. Oke, tangan. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, kali ini saya tayangkan video tafakkur tentang ajal manusia. Karena setiap yang bernafas itu pasti akan melalui namanya kematian.
Gak peduli itu masih anak-anak, gak peduli dia itu masih muda. Jadi syarat mati itu gak harus tua. Kadang sampean bisa melihat bayi baru lahir sudah meninggal dunia. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Atau bahkan sebaliknya, yang sudah tua renta, mungkin kita masih punya kakek, nenek yang masih sehat walafiat. Alhamdulillah, masih panjang umur. Ini menunjukkan bahwasanya kematian itu tidak ditentukan oleh usia. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, nggak bisa dimajukan, juga tidak bisa diakhirkan. Tapi mudah-mudahan kita semuanya selalu panjang umur. Amin. Oke, kali ini saya tayangkan video tentang ajal manusia. Sampai bisa lihat tayangannya di LCD. Apa yang Anda rasakan? Takut, gelisah, dalam hati berkata, kapan tiba waktuku? Lalu, sudah cukup kau membuat di akhirat berapa itu? Pada dasarnya, kematian adalah takdir seluruh makhluk, manusia ataupun jin, baik orang sehat ataupun sakit. Seperti halnya dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa merasakan mati, dan sungguh ada hari kiamat mendalam. Semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai ajalnya, dan siapapun yang kehendaki tetap hidup mesti akan hidup. Dan sebab apapun yang datang nanti tidak akan membahayakan yang bersangkutan. Ibu tahu bahwa sesuatu yang bersangkutan. Terkadang seorang manusia keluar dari rumahnya dan malam. Terkadang seorang manusia keluar dari satunya, akan tetapi dia malah dibawa dari satunya ke tempat yang dia layaknya. Karena hal ini merupakan sebuah perkara dari pembahasan. Manusia selalu merasa dirinya bertobat, kembali menghadap kepada Allah, sehingga datang ajalnya dan dia dalam sebaik-baiknya keadaan yang diinginkan. Bila hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW. Anak-anakku, dari tayangan video tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kalian ketika melihat kerabat atau tetangga meninggal dunia? Sedih? Saya yakin sedih. Meskipun mungkin dia itu, mohon maaf, orang yang kurang baik, pasti dalam hati kecil kita ada perasaan sedih, nggak tega. Kemudian pertanyaan yang kedua, pernahkah kalian ikut mensolati jenazah? Ada yang pernah? Valdan pernah? Tidak. Renaldi pernah? Belum. Ini tidak ada yang pernah sama sekali pernah sholat jenazah. Azza pernah? Pernah, alhamdulillah. Untuk yang belum, hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih tata cara sholat jenazah yang benar, sehingga nanti kalian bisa praktekkan, bisa kalian amalkan. Bisa dipahami anak-anakku semuanya? Oke, berikutnya Pak Guru akan memberikan sebuah materi tentang sholat jenazah. Sholat jenazah
itu merupakan salah satu dari 4 kewajiban orang yang masih hidup. 4 kewajiban kita terhadap jenazah, diantaranya yang pertama adalah apa? Memandikan. Setelah dimandikan kemudian dikafani. Setelah dikafani kemudian disolati. Kemudian yang terakhir adalah mengubur. Dan hukumnya itu adalah fardu kifayah apa fardu ain? Fardu kifayah. Coba saya tanya sama Faldan, fardu kifayah itu apa, Nak? Fardu kifayah itu artinya wajib dilaksanakan, akan tetapi apabila sudah ada yang melaksanakan, yang lain itu ketegasan kewajiban. Jadi fardu yang sifatnya perwakilan berarti ya. Artinya jika di daerah tersebut sudah ada yang melakukan, maka yang lain sudah gugur kewajiban. Tapi bukan berarti sudah ada yang melakukan kita nggak melakukan, tidak. Alangkah baiknya kalau semuanya ikut melakukan fardu kifayah tersebut. Bisa dipahami kira-kira ya? Jadi tidak hanya sudah ada yang melakukan, kita nyantai-nyantai saja, tidak. Sekali lagi, ini salah satu bentuk peduli kita terhadap sesama. Lah untuk tata caranya seperti apa? Nah, tata caranya hari ini seperti biasa, kalian akan saya bentuk kelompok, masing-masing kelompok mencari tahu tata cara sholat jenazah. Ya, bebas sampean mau cari bahan materi, googling, nggak apa-apa. Atau mungkin di buku paket, silahkan. Atau mungkin video link pembelajaran, yang ini link video pembelajaran saya bisa sampean lihat di situ. Jadi terserah. Yang penting adalah seandainya sampean googling, browser apa istilahnya itu, nyari di internet, harus kamu cantumkan sumbernya dari siapa. Bisa dipahami kira-kira ya? Nanti seandainya ada perbedaan tata cara, lah bisa kita bahas bersama-sama. Bisa dipahami anak-anakku? Oke, monggo silahkan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Monggo, yuk silakan. Baik anak-anakku, sudah berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing ya. Tugas kalian, jadi lembar kerja peserta didik, tugas kelompoknya adalah, perhatikan, sampean bisa lihat di layar ya. Yang pertama adalah jelaskan bagaimana tata cara melaksanakan sholat jenazah. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, silahkan Anda cari tahu. Bebas sampai cari tahunya di mana, materinya ambil dari mana, silahkan. Yang nantinya ketika terjadi perbedaan, maka kita bahas bersama-sama. Karena memang sekali lagi saya mengingatkan, untuk urusan furu'iyah dalam ilmu fikih, dalam ubudiyah, itu hal yang biasa. Maka dalam Islam, sama di pondok pesantren saya yakin sudah mempelajari, ada berapa mazhab yang ini. Yang pertama siapa? Imam Syafi'i. Yang kedua Imam Hambali. Kemudian Imam Hanafi. Kemudian Imam Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i. Dan di situ terjadi perbedaan pendapat, dan itu adalah sunnatullah, merupakan rahmat bagi kita semua. Bangkunya jangan digoyang-goyang anakku, nanti kalau patah bukan eman bangkunya, tapi eman badannya ini kalau jatuh. Paham ya? Oke. Jadi itu, jadi tugas yang pertama sampean cari tahu tata cara melaksanakan sholat jenazah. Kemudian kerjakan dalam bentuk Canva atau PowerPoint, PPT, silahkan. Karena alhamdulillah kalian kan punya media, semuanya punya media laptop, kalian manfaatkan itu.
Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan di depan tugas kalian. Dan selanjutnya setelah presentasi kalian akan mempraktekkan cara sholat jenazah. Bisa dimengerti anak-anakku? Bisa dipahami? Bisa. Lebih semangat lagi SMP Anur? Bisa. 8 KI 3? Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Monggo, silakan. Selamat mengerjakan tugas kali ini. Monggo, silakan dimulai. Sudah, Pak. Baik anak-anakku, kerja kelompoknya sudah selesai. Berikutnya silahkan masing-masing dari kelompok kalian mempresentasikan hasilnya, yaitu bagaimana tata cara melaksanakan sholat jenazah. Monggo, saya tawarkan, silahkan kelompok mana yang ingin maju dulu, monggo. Faldan, oke Faldan, nggih, monggo, silakan. Yuk dipersiapkan dengan teman-temannya, monggo. Baiklah anak-anak semuanya, berikutnya adalah presentasi dari kelompoknya Faldan. Monggo kami persilahkan. Sebelumnya saya minta tolong untuk yang lain, kelompok yang lain memperhatikan. Dan jika ada pertanyaan, silakan Anda bisa tanyakan. Jadi pahami kira-kira ya? Karena perhatikan, tidak semuanya yang disampaikan oleh presentator ini selalu benar, tidak. Makanya sampai nanti bisa. Kalau nggak sama, silakan Anda bisa argumen dengan pendapat Anda. Jadi apa kira-kira gitu? Ya, monggo silakan, monggo kelompoknya Faldan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan presentasi tentang tata cara sholat jenazah. Dimulai dari perkenalan anggota. Yang pertama Aldi, lalu Alfa, Sahil, saya Fabian sebagai moderator, lalu yang menjelaskan Faldan, dan yang terakhir Alum. Bisa dimulai Faldan. Terima kasih atas pemberian waktunya. Di sini saya Faldan Okta Andira akan menjelaskan mengenai tata cara sholat jenazah dan pengertiannya. Sholat jenazah dilakukan tanpa rukuk dan sujud. Nah, ini menjadi keistimewaan dari sholat jenazah sendiri. Sholat jenazah itu dilakukan tanpa rukuk dan sujud. Jumhur ulama, mayoritas ulama. Jumhur ulama itu artinya mayoritas ulama. Apabila sudah ada salah satu muslim atau muslimah yang menyolatkan, orang lain yang tidak ikut menyolatkan bebas dari kewajiban. Nah, seperti yang sudah diterangkan oleh Bapak Nurholis tadi, kalau fardu kifayah itu adalah kayak semisal kalian misal ada yang meninggal di kampung kalian. Nah, semisal yang menyolati itu aslinya cukup satu orang saja. Nah, selanjutnya tata cara sholat jenazah. Imam sholat untuk jenazah laki-laki. Nah ini, imam sholat untuk jenazah laki-laki berdiri di arah kepala jenazah. Kalau laki-laki itu berdiri di arah kepala jenazah. Untuk jenazah perempuan, imam sholat berdiri di arah perut atau pinggang jenazah. Gitu. Sholat jenazah terdiri atas 4 takbir dan ditutup dengan salam. Adapun tata cara pelaksanaannya yaitu
Antara lain, yang pertama, niat melaksanakan sholat jenazah, yaitu usolli ala hadal mayyiti arba'ata takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Selanjutnya yang kedua, takbir 4 kali dengan takbiratul ihram. Dilanjut dengan yang ketiga, setelah takbiratul ihram yang pertama itu membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan yang keempat, setelah takbiratul ihram yang kedua, yakni membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Setelah takbir kedua, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahkan setelah takbir ketiga, yaitu untuk yang jenazah laki-laki ya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu. Terus selanjutnya, sesudah takbir yang keempat, mendoakan keluarga jenazah sebelum salam. Berikut bacaan yang harus dibaca ketika takbir yang keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Yang terakhir yakni memberi salam untuk mengakhiri sholat jenazah sambil memalingkan muka ke kanan dan ke kiri. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang sudah diterangkan oleh Faldan, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Kan di Palestina itu kan sedang terjadi peperangan dan itu kan banyak korbannya. Nah, sedangkan kalau sholat jenazah itu kan akan kesusahan. Itu bagaimana? Apakah harus disolati apa gimana? Oke, jadi ada pertanyaan dari Azza. Jadi di Palestina kan sedang terjadi peperangan. Nah, di situ mayatnya itu apakah harus disolati? Kan kesulitan gitu. Menyolatinya gimana? Mungkin bisa dijawab oleh Faldan. Ya. Jadi di sini di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Azza. Nah, kalau semisal di Palestina itu gimana? Kan banyak. Nah, jadi kalau semisal kayak di sana itu, jadi di sini ada ibaratnya la yughsalani wa la yusalla alaihima asyahidu fi ma'rikatil musyrikin. Nah, jadi kan kayak musyahid kan itu kan ya. Kan soalnya kan perang. Nah, jadi kalau perang setelah orangnya meninggal itu langsung dikubur saja beserta pakaiannya. Jadi pertanyaan Azza tadi, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Izzy. Saya dulu pernah sholat di Masjid Jami Malang. Saya dulu pernah sholat Jumat di Masjid Jami Malang. Ketika setelah sholat Jumat, tiba-tiba imam melakukan gerakan sholat yang gerakan sholatnya itu mirip dengan sholat jenazah. Itu termasuk sholat apa? Jadi Izzy bertanya, dia pernah sholat di masjid dan itu sholatnya itu hampir mirip dengan sholat jenazah, tapi tidak ada jenazahnya. Mungkin bisa dijawab oleh Faldan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Izzy. Kalau seperti itu dinamakan sholat gaib, yaitu sholat jenazah. Memang sholat jenazah, tetapi tidak langsung bertemu dengan jenazahnya. Jadi kayak gaib sendiri kan kayak tidak tampak gitu loh. Paham? Sekian dari kelompok kita. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih atas pemaparannya. Dan alhamdulillah sudah juga bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Oke, terima kasih. Monggo silahkan kalian bisa kembali ke tempat dan ditata bangkunya serapi mungkin. Monggo, yuk silakan. Terima kasih. Alhamdulillah presentasi sudah selesai dan luar biasa. Kalian penuh semangat, penuh antusias untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Sebelum berakhir materi tentang sholat jenazah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kalian untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang sholat jenazah. Coba jawab ya pertanyaan saya. Sholat jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Yaitu apa fardu kifayah itu? Jika ada
yang sudah mengerjakan, maka yang lain gugur kewajibannya. Berikutnya, sholat jenazah itu berapa takbir? Takbir yang pertama itu namanya takbiratul ihram. Setelah takbir pertama membaca apa? Ayo, setelah takbir pertama surat Al-Fatihah. Kemudian setelah takbir yang kedua sholawat kepada Nabi. Setelah takbir yang ketiga doa untuk jenazah. Kemudian setelah takbir yang keempat doa untuk keluarga. Bisa dipahami kira-kira ya. Berikutnya, tadi sempat ada pertanyaan dari kelompok yang lain yang mengatakan dia pernah sholat Jumat di Masjid Jamek. Mirip dengan sholat jenazah, tapi nggak ada jenazahnya. Kemudian dijawab oleh kelompoknya Faldan, dalam istilah fikih itu namanya sholat ghaib. Sholat ghaib. Tata caranya sama, cuma yang membedakan adalah niatnya. Bisa dipahami kira-kira anak nggih? Oke. Berikutnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah luar biasa. Bagaimana perasaan kalian pembelajaran kita kali ini? Masih semangat ya? Semangat. Oke. Untuk tugas kalian yang sudah kalian selesaikan, seperti biasa, silahkan Anda kirim tugasnya. Masih ingat? Kirim tugas ke email saya. Apa? N12 polis@gmail.com. Ya, silakan Anda kirimkan tugas sampean ke sini. Ya, yang PPT atau Canva yang sudah kalian buat terkait tata cara sholat jenazah. Kemudian untuk tugas PR untuk kalian kerjakan di pondok pesantren, ya. Itu silahkan kalian kerjakan soal kognitif tentang pengetahuan halaman 68. Itu hubungannya dengan sholat jenazah. Bisa dipahami nggak anak-anakku? Ya, harus dikerjakan. Setiap tugas harus dikerjakan. Nanti pertemuan yang akan datang, saya akan evaluasi nilainya. Bisa dipahami nak nggih? Oke, alhamdulillah sudah berada di penghujung materi kali ini. Sebelum saya akhiri, ditutup doa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Monggo silakan ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka jami'a ma 'allamtana farzuq ilaina inna hajatina. Terima kasih ketua kelas. Monggo silakan bisa kembali ke tempat duduk. Baiklah anak-anakku, yang terakhir kali kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.